Sampai hari ini, jalanan London diangini dengan cerita-cerita dan kisah-kisah pengkhianatan. Mulai dari pemakaman Highgate hingga pub Ten Gates di jalan komersial, akan hampir mustahil untuk menemukan wilayah di mana seseorang belum pernah diserang, diperkosa, bahkan dibunuh. Cerita horor di London ini memang gelap, keji, menyeramkan, dan bahkan sulit untuk dipercaya. Salah satu tempat seperti ini adalah sebuah rumah yang sangat mengerikan, sangat berlumuran dengan darah, sampai dijuluki sebagai tempat paling terkenal di London pada tahun 90-an. Rumah yang terletak pada 10 Rillington Place yang dimiliki oleh seorang John Reginald Christie, individu yang nantinya akan dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai paling kejam di seluruh negara Inggris. Kejahatan yang dilakukannya sangat membekas dan mengejutkan sehingga wilayah tersebut dirobohkan untuk mencoba menghapus cerita John Christie tersebut dari ingatan negara. Kisah nyata seorang nekrofil gila yang membunuh kurang lebih 8 wanita, 1 bayi, dan secara tidak langsung seorang pria yang tidak bersalah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh London yang pada akhirnya memaksa negara Inggris untuk merubah hukumnya mengenai hukuman mati. Christie mulai membunuh pada tahun 1943 dan berlangsung selama 1 dekade. Cara andalannya untuk membunuh wanita ialah dengan cara mencekik leher korban sampai tidak bernyawa. Ia bermangsa terhadap beberapa jenis wanita, terutama rekan kerjanya, pekerja seks, dan bahkan istrinya sendiri. Biasanya ia menarik wanita dengan membuat mereka merasa nyaman sehingga mau ke rumahnya dan kemudian menawarkan sebuah bantuan kepada calon korbannya. Christie mengakui bahwa korban pertamanya adalah Ruth First, seorang pekerja amunisi yang berasal dari Austria yang hanya berusia 21 tahun. First terkadang terlibat dalam dunia prostitusi sebagai pekerjaan sampingan ialah untuk menambahkan penghasilannya. Pada 24 Agustus 1943, saat istrinya sedang tidak ada di rumah, Christie mengajak First ke rumahnya untuk melakukan hubungan seks. Tidak lama kemudian, Christie mencekik First menggunakan tali dan menyimpan jasad First di bawah papan lantai yang kemudian ia pindahkan di halaman belakang rumahnya. Pembunuhan selanjutnya terjadi pada 7 Oktober 1944. Berusia 32 tahun, seorang Muriel Amelia Eddy, rekan kerjanya Christie sendiri, terikat dengan Christie pada saat Christie menawarkannya sebuah obat untuk penyakit yang sedang dialami sang korban. Pembunuhan kedua ini menunjukkan kecerdasan Christie yang mampu menyamarkan gas karbon monoksida sebagai obat yang kemudian dihirup oleh Eddy. Tidak lama kemudian, Eddy hilang kesadaran. Tindakan yang Christie ambil selanjutnya ialah untuk memperkosa dan kemudian membunuh Eddy dengan dicekik. Jasadnya dikubur sebelah korban pertamanya. Kejahatan selanjutnya bisa dibilang yang paling keji. Pada 28 Maret 1948, keluarga Evans mulai menempati lantai paling atas di 10 Rillington Place. Keluarga Evans terdiri dari Timothy Evans dan istrinya Beryl yang sedang mengandung. Mendekati akhir 1948, Beryl melahirkan seorang putri yang bernama Geraldine. Masalah mulai muncul ketika Beryl mengandung anak mereka yang kedua. Evans sebagai keluarga yang miskin tentunya menjadi panik dan khawatir. Beryl ingin melakukan aborsi dan tidak lama kemudian Christie mendapatkan berita ini dan langsung mengakui bahwa ia mampu melaksanakan aborsi tersebut. Timothy yang awalnya tidak setuju dengan aborsi akhirnya menyetujui karena ia percaya dengan Christie. Aborsi ini dilaksanakan pada saat Timothy sedang kerja. Saat Timothy pulang dari pekerjaan tersebut, Christie memberitahu kepada Timothy bahwa aborsinya gagal dan Beryl telah meninggal dunia. Christie mampu memanipulasi Timothy dan membuatnya merasa bersalah atas kematian sang istri. Karena ia takut akan hukuman yang bisa menimpanya, ia setuju dengan sugesti Christie untuk menyembunyikan jasad istrinya di dalam sebuah kamar kosong. Timothy bukanlah orang yang cerdas, sehingga mudah bagi Christie untuk memanipulasikannya. Christie mampu membuat Timothy setuju untuk memberikan Geraldine kepada keluarga lain di sebuah kota. Tentunya keluarga ini tidak ada karena semua
semua hanya buatan Christie. Christie menyarankan Timothy untuk pergi jauh dari London. Tentunya, Timothy menurutkannya dan kabur ke saudaranya yang berada di Wales. Tidak lama kemudian, keluarga Beryl menanyakan keberadaan Beryl dan juga Geraldine. Tidak mampu memendam rasa bersalahnya, pada 30 November 1949, ia melaporkan kematian istrinya kepada polisi. Masalahnya, cerita yang Timothy berikan kepada polisi tidak nyambung. Karena setelah polisi memeriksa 10 Rillington Place, mereka tidak mampu menemukan jasad Beryl. Timothy memberitahu kepada polisi bahwa Jonathan Christie terlibat, namun wujud Christie yang terlihat seperti orang tua, terhormat, dan orang biasa. Polisi percaya dengan penolakan Christie atas keterlibatan kematian Beryl, dan bahkan memberi polisi kisah palsu tentang Timothy, bahwa ia adalah seorang pemabuk dan suka ribut dengan Beryl. Setelah polisi melakukan pencarian di daerah lain dari 10 Rillington Place tersebut, mereka akhirnya menemukan bukan hanya jasad Beryl, namun jasad Geraldine juga. Keduanya telah dicekik. Tanggung jawab atas kematian kedua orang ini sepenuhnya dijatuhkan kepada Timothy dengan tidak adanya kecurigaan sama sekali terhadap Christie. Dan akhirnya, pada 9 Maret 1950, Timothy dihukum mati dengan cara digantung. Pernikahan antara Christie dan istrinya bukanlah pernikahan yang tentram. Salah satu masalah utama yang terjadi dalam pernikahan mereka disebabkan oleh obsesi Christie dengan para pekerja seks. Datangnya 14 Desember 1952 juga membawa kematian Ethel Christie. Ia telah dicekik mati oleh John Christie, suaminya. Christie membuat beragam cerita yang kemudian ia berikan kepada keluarga Ethel dan rekan-rekan Ethel untuk menutup jejak kehilangan sang istri. Karena Christie sudah tidak bekerja, ia menjual semua barang-barang Ethel seperti cincin, jam tangan, dan alat rumah lainnya. 3 korban terakhir dari Christie, yaitu Kathleen Maloney, Rita Nelson, dan Hectorina McLennan, semua dibunuh dengan cara yang sama seperti korban keduanya, Edie, dengan cara membuat korbannya tidak sadar dengan gas karbon monoksida, dan kemudian ia mencekik mereka sampai mati. Setelah itu, ia memperkosa jasad para korban beberapa kali. Selain di bawah papan lantai dan halaman belakang, beberapa jasad korban Christie disimpan di ceruk kecil pada dinding dapurnya yang ia kemudian menutupi dengan memasang wallpaper. Kejahatan Christie mulai terbongkar pada saat Christie pindah tempat tinggal. Penyewa Rillington Place lainnya kini dapat menggunakan dapurnya Christie dan tidak lama kemudian menemukan ceruk kecil yang ada di dinding dapur. Ketika melepas wallpaper yang menutupi ceruk tersebut, terwujudlah 3 jasad korban Christie. Tidak butuh waktu lama untuk menangkap dan menghukum Christie yang langsung mengakui semua tindakannya, termasuk pembunuhan Beryl Evans dan Geraldine Evans yang tadinya disalahkan kepada Timothy Evans. Pada 15 Juli 1953, Jonathan Reginald Christie dihukum mati dengan cara digantung.